Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nggak bisa berdiri, udah lemas. Kalau saya berdiri, seger pun nggak lama. Nanti jadi qaidul jaish, kayak panglima perang nanti. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi syarrafana بسيدنا محمد والحمد لله الذي فضلنا بأن نكون من أمة سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ولبيته وذريته أجمعين. Amma ba'du, para umara, tadi ada Pak Wakil ya, para ulama, pengurus Nahdlatul Ulama, para panitia, mobil khusus sahabat kami Kiai Yusuf yang tampannya mewarisi Nabi Yusuf. Para kiai yang bersamai kami, Kiai Amrullah Amri, Kiai Baharuddin, sebagai pengurus MUI juga Nahdlatul Ulama, juga mursyid Muqaddam Thariqah Idrisiyah Muhammadiyah, dan semua para ulama dari Kemenak dan pengurus Masjid Raya Islamic Center. Semoga Allah berkahi kehadiran kita semua. Dan terkhusus yang hadir, yang dapat limpahan sinar rembulan. Coba lihat bulan itu. Cakepan mana yang di depan? Allahumma shalli wa sallim. Saya ingin membedah ayat yang dibaca oleh qori kita tadi. Bacaannya genit ya. Suaranya genit. Pantesan juara. Tapi kita mundurkan ayatnya yang tadi 42, 43 dari surah Al-Ahzab ke ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Al-Fatihah untuk semua yang hadir, untuk semua ulama, semua wali Allah yang ada di tempat ini. Negeri yang banyak melahirkan ulama juga. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Kalau orang asuh aja baca Fatihahnya cepet ya Kiai. Gak tahu tuh kenapa ya. Karena ada ijazahan Fatihah satu nafas. Udah dapat belum? Belum? Waduh, ketinggalan zaman. Masa gak tahu ijazah Fatihah satu nafas? Gak tahu ya? Baru dengar? Apa bid'ah? Kalau bid'ah, ada dalam hadis musalsal yang diriwayatkan ulama-ulama kita, dari masyaikh kita sampai kepada Rasulullah SAW, dari Sayyidina Jibril, dari Allah. Allah memerintahkan Sayyidina Jibril baca Fatihah satu nafas. Mau coba nggak? Bener nih? Coba ambil nafas pelan-pelan ya. Saya hitung 1, 2, 3, ambil pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu mah bisa ya? Coba sekarang pakai makharijul huruf yang benar. Yang bisa qori kita berdua dong kayaknya. Coba tarik nafas. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya yang kalah ya. Tapi itu belum curi-curi napas. Tapi di depan saya banyak yang curi-curi napas tadi ya. Siapa yang sudah coba tadi dapat ijazah baca Fatihah 1 nafas, bersambung kepada Sayyidina Nabi SAW, bersambung kepada Sayyidina Jibril. Alhamdulillahirabbil. Jadi Fatihah 1 nafas ada dalilnya? Ada. Cuma menurut ahli fikih dhaif. Biarin. Kan ini bab hadis. Hadis musalsal, ya. Hadis musalsal beda bab. Gak ada urusan sama ahli fikih. Ya, ahli fikih punya bab sendiri. Ya. Dan dalam ilmu musalsalat namanya, ini salah satu tradisi ulama-ulama kita di Mekah dulu, mereka mengambil Fatihah 1 nafas. Saya ngambil dari banyak guru, salah satunya dari kampung beliau ini. Ada guru Wildan, masih hidup. Ada yang sudah wafat, guru Sya'rani. Murid-murid dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Makki. Mereka ngambilnya di Mekah. Dan juga guru beliau namanya Musnidul Hijaz Syekh Zaini Bawayan. Orang Bawayan, tahu Bawayan? Pulau Bawayan di atas Gresik, tapi jadi ulama di Saudi. Disebut Qari'ul Hijaz, mukri'nya, ahli qiraatnya Hijaz. Itu guru Wildan, guru kami, ngambil ke sana. Ya, semoga guru-guru kita diberkahi Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah sang Muhammad itu aba, ayah seorang daripada laki-laki di antara kamu. Maksudnya apa? Rasulullah SAW tidak hanya sebagai ayah seorang anak, bukan hanya kakeknya seorang habaib. Ya, ini juga ingin mempertegas bahwa Rasulullah SAW itu bukan miliknya zuriat Nabi semata, tapi Rasulullah. Tapi beliau adalah Rasul Allah. Kalau Rasulullah bukan hanya milik anaknya, tapi milik umat. Kayak beliau-beliau ini kan milik umat dan milik ummahat. Benar, Kiai Yusuf. Makanya istrinya harus sering-sering nemenin ini ya. Kalau nggak nanti jadi milik ummahat. Tidaklah sang Muhammad itu ayahanda fisik semata, ayah nasab semata dari suatu keluarga, gitu maksudnya. Tapi beliau ayahanda global, disebut Rasulullah. Rasulullah itu jika dibuat sinonimnya Abul Ummah, Abul Alamin, Abul Mukminin. Coba ini ibunda orang beriman. Bahasa Arabnya apa? Ummul. Siapa yang disebut? Istri-istri Rasulullah. Jadi istri Rasulullah disebut ibu orang beriman. Benar? Berarti bapaknya siapa? Bapaknya siapa?
Rasulullah SAW. Tapi kenapa tidak dizahirkan nama Abul Mukminin? Karena Rasulullah SAW bahkan lebih dari sekedar Abul Mukminin. Beliau ayah semua makhluk, mau dia mukmin ataupun sekarang nggak boleh nyebut kafir katanya. Itu baru sana nyebut mukmin dan kafir. Mukmin ataupun tidak mukmin, semuanya berasal dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat ini tidak sahih. Tapi ini bukan riwayat ahli hadis, ini ilham para ahli zikir. Apa isi ilhamnya? Mereka mengenal Sayyidina Muhammad SAW, mendengar Sayyidina Nabi SAW berkalam ke dalam kalbu mereka. Apa yang mereka dengar? Al-alam minni wa ana minallah. Alam itu dariku, sedangkan aku dari ciptaan Allah. Jadi kita yang mukmin, tidak mukmin, pohon-pohon, hewan, bebatuan, semuanya tercipta dari Sayyidina Muhammad SAW. Maka beliau disebut Al-Akbar, Al-A'zam, ayahanda agung. Ya, jadi bukan hanya milik zuriat beliau, tapi milik alam semesta. Coba bayangkan betapa butanya hati Abu Jahal. Onta melewati Rasulullah langsung menyapa beliau. Onta, tahu onta? Di sini nggak ada onta ya. Kambing ada di sini. Kambing datang kepada Rasulullah SAW itu mengadu, menangis. Wahai baginda, assalamualaikum ya Rasulullah. Baca salam. Padahal dia tidak berserban seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak mampu melihat kerasulan beliau? Maka dalam ilmu hadis ini para kiai sangat mengerti. Dalam ilmu hadis yang disebut sahabat siapa? Man ra'a an-nabi. Setiap orang yang melihat Nabi. Loh, bukannya Abu Jahal, Abu Lahab melihat Nabi? Benar ya? Abu Jahal bertemu Nabi Muhammad kan? Loh, kalau dia bertemu kenapa dia menolak? Berarti dia tidak melihat An-Nabi, dia hanya melihat Muhammadun ibn Abdullah. Ini hijab orang sekeluarga, hijab orang kampung. Kalau ada orang kampungnya besar, dia sulit terima. Itu mah dulu teman saya maling pohon jambu tuh. Masa sekarang jadi ustaz? Sulit terima. Tapi Nabi Muhammad SAW kan nggak pernah nyolong jambu, karena nggak ada jambu di sono. Dan memang beliau tidak suka hal-hal yang negatif. Jadi kalimat yang ada di ayat ini, inilah yang ada di kitab-kitab sholawat. Hampir semua kitab sholawat, kitab Simti Duror, kitab Barzanji menyebutkan Rasulullah adalah ayahanda alam semesta. Kalau begitu, yang pertama dicipta siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar nggak? Coba perhatikan hadisnya. Kuntu nabiyyan. Aku sudah jadi nabi. Sedangkan Adam baina ma'in wa tin, masih tanah, masih air. Jadi siapa yang nanya? Sayyidina Abu Hurairah mengatakan,
Para sahabat tanya, wahai baginda, kapan engkau menjadi nabi? Maka pertanyaan ini disebut pertanyaan hakikat. Apa sebutannya? Pertanyaan hakikat itu asal muasal. Bertanya tentang ini sunnah, bagian dari sunnahnya para sahabat. Jadi ngaji hakikat itu bukan ajaran baru, itu adalah kebiasaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Bukhari, kalau tadi itu hadis Imam Tirmizi dan hadis imam-imam yang lain, ya. Di hadis Bukhari lebih mengerikan lagi. Datang sekelompok Bani Asy'ariyin kepada Nabi. Bani Asy'ari, ada yang tahu di mana? Yaman, pernah dengar Yaman? Di mana Yaman? Jawa Timur. Di mana Yaman? Selatannya Saudi. Tempat Al-Habib Umar ibn Habib. Dulu ada satu klan di sana namanya Bani Asy'ari. Apa namanya? Bani Asy'ari datang ke Madinah. Di saat itu Sayyidina Nabi SAW sedang menawarkan ilmu kepada suku-suku. Wahai suku fulan, maukah kamu aku ajarkan ini? Apa kata mereka? Kami udah cukup, udah capek ngaji. Ada sahabat ngomong gitu. Tawaran kayak ini, gak mau. Giliran beliau bertanya kepada Bani Asy'ari, mereka menyambut. Lalu dalam riwayat berikutnya, mereka bertanya tentang apa? Pertanyaannya berat. Kaifa kana Rabbuna? Allah itu hakikatnya bagaimana sih? Allah itu sekarang ngapain? Ada yang lewat? Kita biarin lewat dulu ya. Sudah? Dadah. Ambulan ya? Ya, kita hormati ambulannya. Ya, coba kalau antum yang di situ gimana? Jadi nggak boleh kesel. Ya, walaupun kita terganggu fokusnya, ya, nggak apa-apa. Dulu baginda Nabi SAW malah berdiri. Itu yang lewat jenazah Yahudi, nggak pakai ambulan, pakai keranda. Dulu nggak ada ambulan, bid'ah itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Para sahabat dari klan Bani Asy'ari orang Yaman, jadi tidak heran kenapa sampai hari ini orang Yaman suka ngaji. Mereka dulu ditawarkan Nabi ilmu dari sekian kelompok klan sahabat, mereka yang terima. Lalu mereka bertanya hal yang berat. Kaifa kana Rabbuna? Allah itu gimana sih? Sekarang gimana? Tadinya gimana? Dulunya gimana? Nanti gimana? Itu pertanyaan apa itu? Pertanyaan hakikat, bukan pertanyaan akidah. Orang akidah nggak sanggup jawab. Nggak sanggup. Ilmu akidah itu ilmu al-mabni alal burhanil aqli. Ilmu yang dibangun dengan burhan akal. Kalau pertanyaan begini akal sampai nggak? Allah dulu, sekarang, nanti ngapain? Gitu makna terjemahnya. Kaifa kana Rabbuna? Kalau yang belum pernah ketemu Allah bisa jawab nggak tuh? Allah itu sekarang ngapain gitu? Dulu ngapain? Nanti ngapain? Allah itu berubah-ubah nggak? Coba ada mau tanya mantum. Habis kita doa sama Allah, tadinya Allah nggak tahu jadi tahu gitu ya? Ya, bener. Kita doa nih, ya Allah saya perlu mobil gitu. Tadinya Allah nggak tahu jadi tahu gitu? Hah? Emang begitu? Oh pantesan doanya nggak ada yang diterima.
Jadi kebanyakan orang berdoa, ini benar nih Ahlus Sunnah nih depan saya. Benar Ahlus Sunnah? Ya, harus dibenerin Ahlus Sunnah. Allah itu alim bi'ilmihi al-qadim. Allah Maha tahu dengan ilmu yang qadim, dulu belum ada alam semesta. Allah sudah tahu hajat kita sebelum kita ada. Maka sebelum antum berdoa, Allah sudah tahu belum? Terus ngapain doa? Doa itu manja-manja sebagai hamba. Allah suka sama hamba. Allah suka sama yang manja-manja. Yang manja itu disebut kekasihnya. Kita manja gak sama kekasih kita? Walaupun mukanya begini-gini. Manja loh. Deh, buatin kopi dong. Itu manja namanya itu. Bener gak? Ini ibu-ibu manja gak sama suaminya? Lihat toko emas, kita emas gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah dulu, sekarang nanti sama. Kenapa? Karena Allah itu qadim. Qadim itu ada sebelum kata ada itu ada. Oke? Maka Allah dulu, sekarang nanti tidak berubah. Karena dulu sekarang nanti tidak berlaku baginya, hanya berlaku bagi Anda. Makanya dulu kan belum ubanan kan, sekarang udah ubanan tuh ya. Dulu belum keriput, sekarang udah keriput. Dulu masih bocil-bocil kecil, sekarang udah punya bocil lagi. Kita ini berubah. Tanda kita ini bukan kodim, kita ini berubah. Dulu nggak ada jadi ada, dulu kecil sekarang tua. Allah itu ad-dahru, pemilik waktu, maka waktu tidak bergerak di tangannya. Itu sebabnya kalau orang dekat kepada Allah, waktu 5 menit rasanya bisa 5 jam, waktu 5 hari bisa rasanya 5 menit. Kalau sudah dekat sama yang punya waktu. Udah dekat belum? Hah? Makanya sholat aja rasanya lama, ya kan? Karena belum dekat sama yang punya waktu. Allah menyebut dirinya anad dahru, akulah sang waktu. Maka hakikat waktu itu Allah. Bukan jam itu penanda waktu. Waktu itu bukan jam. Sekarang jam berapa? Itu ngecek, saya lagi nggak bawa jam soalnya. Jam? Oke, itu bukan waktu, itu hanya menunjukkan waktu. Orang dulu kalau ngeliat bulan, itu langsung ngeliat waktu. Ini bulan berapa nih? Bulan berapa? 14, udah lewat kali Kiai. 5? Oh, ini ulama Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan berikhtilaf mengenai bulan malam ini. Ini baru bulan yang jelas ini. Bagaimana bulan hilal? Hilal tahu hilal? Hilal itu bulan sabit kecil, dia muncul hanya beberapa saat. Wajar se-Indonesia ramai, ya, menentukan Ramadan kapan. Malam ini antara ulama di Kota Makassar dengan ulama di kabupaten ini sudah berlain. Betul nggak? Jadi kalau kita nggak mengerti ilmu hisab dan ilmu isbat, ya antum menghisab aja, nggak usah mengisbat. Kalau hisab, nggak usah sok tahu, nggak usah komentar kalau nggak ngerti. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali coba membicarakan hal yang kita nggak ngerti. Itu perintah larangan Allah kepada Rasulullah SAW. Hei Muhammad, kamu jangan bicara kalau nggak ngerti. Rasulullah jawab ketika ditanya, Allah gimana sekarang wahai Rasulullah? Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Kana Allah wala syai'a ma'ah. Hadis Bukhari. Allah itu sekarang ada seperti dulu kala ada. Sebelum ente dulu ada, Allah itu sekarang sama. Sebelum bumi, langit, aras ada, Allah dulu, sekarang sama.
Ini yang nanya kan IQ-nya cerdas ya. IQ yang nanya, ternyata ini namanya sahabat Abu Musa al-Asy'ari, nanti punya cicit namanya Abul Hasan al-Asy'ari. Berkah beliaulah akidah kita berakidah Asy'ariyah. Apa ciri-ciri akidah Ahlussunnah Asy'ariyah? Belajar sifat 20. Namun kalau ada orang nggak mau jadi Asy'ari nggak apa-apa, nggak dosa kok. Kenapa? Rasulullah kan nggak pernah nyuruh jadi Asy'ari. Rasulullah hanya mengatakan alaikum bisunnati, ikutlah sunnahku. Menurut kita Ahlussunnah dengan silsilah guru kita, Imam Asy'ari itu imam yang meriwayatkan akidah Ahlussunnah. Makanya kita berimam kepada Imam Asy'ari. Kalau ada orang nggak percaya, nggak boleh dipaksa. Ya. Katanya di sini banyak yang nggak percaya, bukan yang depan saya. Ya, nggak boleh. La ikraha fiddin. Kalau begitu, ini sebenarnya kita ngalah supaya kita menang juga. Kalau kita nggak boleh maksa dia jadi Asy'ariyah Ahlussunnah, dia juga nggak boleh maksa kita jadi Wahabi. Itu maksudnya. Paham? Kita hargai dia, silakan. Orang mau jadi Wahabi, mau jadi apa? Ya, terserah dia, nggak ada urusan. Mau jadi Sunni, mau jadi Syiah, itu hak dia bertuhan. Hak kita cuma dua, tawasau bil haq, tawasau bis sabr aja. Nggak boleh maksa. Tawasau itu bukan jidal, bukan debat, bukan bahsul masail, kiai, bukan. Tawasau saling mewasiatkan dengan al-haq dan harus sabar, nggak boleh marah-marah. Masa bubarin maulid pakai marah-marah? Bubarin yasinan pakai marah-marah, itu bukan tawasau bis sabr. Kalau nggak sepakat sama maulid, ajak ulamanya diskusi. Itu al-haq namanya. Tawasau bil haq. Al-haq itu sendiri siapa sebenarnya? Allah. Bukan tawasau bimazhabina. Bukan mewasiat orang ikut mazhab manhaj kita, bukan. Ikut pendapat kita, enggak. Al-haq. Al-haq itu hanya Allah. Al-haq cuma satu, yaitu Allah. Tapi cara memahami kebenaran lebih dari satu, bukan? Benar? Lebih dari satu. Coba. Katanya NU 4 mazhab nih Kiai. Benar? Benar nih Kiai? Katanya NU 4 mazhab kan? Coba masjid NU nggak kunut subuh, ramai, persilatan. Ya, bisa-bisa imamnya, kalau beliau yang jadi imam nih, besok dipecat langsung. Betul? Ya. Gak usah bahas itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke laptop. Ketika Rasulullah SAW jawab Allah dulu sekarang, la syai'a ma'ah, nggak ada yang bersamanya, dia tetap sendiri. Itulah qul huwallahu ahad. Allah tetap sendiri. Maka pertanyaannya, kalau Allah tetap sendiri, berarti hatta Nabi Muhammad tidak ada, hatta kita tidak dianggap ada. Kita ini ada karena diadakan. Nah, maka ada, wujud itu dibagi 3. Ngaji Ahlussunnah kan? Biar kepalanya botak. Wujud dibagi 3. 1, wajib wujud itu apa maksudnya? Yang nggak bisa nggak ada, berarti pasti. Yang tidak bisa tidak ada. Negatif kali negatif sama dengan yang tidak kali tidak. Ya, yang benci matematika, katanya Ustadz benci matematika. Itu ilmu akidah pakai ilmu matematika. Orang kalau nggak ngerti matematika, itu nggak bisa memahami ilmu kalam sifat 20 dengan baik. Terutama sifat al-wujud. Allah itu
apa tadi? Wajibul wujud. Kalau kita apa? Coba lihat bayang-bayang sama tangan. Punya bayang-bayang nggak? Jangan-jangan nggak punya bayang-bayang, coba cek dulu. Jangan-jangan orang gunung turun ke, ya, cek dulu adanya nggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kena prank ya. Oke. Bayang-bayang punya? Punya. Kapan ada bayang-bayang? Sejak yang punya bayang-bayang ada. Benar nggak? Disinilah kelirunya sebagian ahli hakikat. Kata ahli hakikat, bayang-bayang itu kita yang punya bayang-bayang Allah, maka kita ada dari dulu bersama Allah. Kodim dong. Keliru. Menceritakan bayang-bayang bukan menceritakan kodim, tapi menceritakan ta'alluq, hubungan. Bayang-bayang, nggak usah bayang-bayang deh, depan cermin. Depan cermin kalau kita ngaca, udah ngaca belum sebelum sini? Udah, makruh loh ngaca tiap hari. Tahu nggak? Ini bukan tahadus bin nikmah. Emang nggak nikmat. Saya itu nyisir rambut cuma sekali sebulan, hanya waktu cukur rambut. Percaya nggak? Cukur rambut baru disisir. Siapa yang nyisirin? Tuh, keren kan, disisirin orang. Ya ada nyisir sendiri. Habis mandi udah biarin. Karena dulu dapat hadis bercermin setiap hari itu makruh. Sahih Bukhari itu. Ya, kita kan baca Sahih Bukhari mau ngamalkan Sahih Al-Bukhari. Ini bukan untuk ibu-ibu ya, untuk kami aja. Yang sudah bermuka Nabi Yusuf inilah. Di cermin itu rupa kita bukan? Ya. Tapi yang di dalam itu kita atau bukan? Terbalik nggak? Kirinya kanan, kanannya? Kira-kira begitulah cara memahami kita dan Allah. Ini secara ilmu hakikat, bukan ilmu akidah ya. Ilmu hakikat. Kita itu kebalikannya Allah. Kita ini dhaif, Allah itu qawi. Kita ini hadis baru, Allah itu qadim. Dibalik. Tapi jika yang punya bayang bergerak, yang di dalam cermin bergerak. Wama, gimana ayatnya? Idza aradallahu, yang akhir Yasin aja deh. Innama. Terus ada kalimat kun, itu kalimatnya iradah. Kalau dia berkehendak bergerak, maka bergerak di dalam. Saya bergerak begini, itu geraknya Allah. Tapi ketika saya salah dalam bergerak, adabnya tidak boleh mengatakan ini Allah yang menakdirkan, ini Allah yang buat. Itu bab A. Jadi beda Ahlus Sunnah dengan kelompok Jabariyah. Jabariyah itu yang serba takdir. Kalau dosa nyalain Allah kan enak bener. Kenapa ente korupsi? Takdir aneh. Enak kan? Gitu ya. Kenapa kamu maksiat? Emang digerakkan Allah, nikmat akhi. Enggak begitu. Itu su'ul adab. Coba perhatikan. Nabiullah Khidir ketika selesai membunuh anak kecil dan merusak kapal lalu menaikkan tiang. Itu aneh semua dalam hukum syariat Nabi Musa. Semuanya berlawan dengan syariat. Ketika ditanya, apa jawaban dia? Ma fa'altuhu, tidaklah aku lakukan itu. Ada nama kiai di ujung di hadiah ini. Tidaklah aku lakukan itu dari urusanku, amri. Nama Pak Kiai disebut di Quran. Sepertinya ayahanda beliau membaca kisah Nabi Khidir. Makanya sampai sekarang kalau cerita Nabi Khidir senang sekali beliau ya. Barakallahu fikum. Nabi Khidir tidak berani bilang ini amrullah, cuma bilang ini bukan amri.
Itu adab. Contoh lain, ini doa. Kita kalau doa dapat barang baru gimana? Ini pada doa nggak kalau dapat barang baru? Termasuk baru menikah, bukan istri baru, bukan. Baru menikah. Tolong diluruskan. Barang baru, kendaraan baru, baru menikah. Jangan salah ya. Maka dianjurkan pegang bagian kepalanya lalu membaca doa. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairu ma jabalta alaih. Allahumma inni as'aluka khairu wa khairu fihi wa khairu ma jabalta alaih. Ya Allah, aku mohon doa kebaikannya, kebaikan di dalamnya, dan kebaikan yang engkau tempelkan di dalamnya. Jabalta alaih, engkau. Tapi giliran yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min syarrihi wa min syarri ma fihi. Benar? Ya Allah, lindungi aku dari keburukan benda ini dan keburukan di dalamnya. Enggak, kalimatnya enggak begini. Dan keburukan yang engkau letakkan di dalamnya. Enggak. Nah, itu Jabariyah. Ahlus sunnah itu adabnya tinggi. Ahlus sunnah itu adabnya tinggi. Walaupun tahu bahwa semua yang ada di bumi ini, di langit ini, ciptaan Allah, takdir Allah. Tapi yang buruk-buruk mereka tidak berani sebutkan sebagai perbuatan Allah. Paham ya? Bener nggak nih ahlus sunnah ini? Ya. Nanti kalau ada yang mabuk terus ditanya gimana? La haula wala quwwata illa billah. Ahlus sunnahnya parah itu. Itu bukan ahlus sunnah itu. Ya. Ahlul bid'ah itu. Kapan lagi ente dibid'ahin kan? Baik. Jadi Sayyidina Muhammad SAW ketika naik Mi'raj, katanya Allah sendiri, wala syai'a ma'ah, tidak ada sesuatu pun bersamanya. Kan yang selama ini kita terima, Rasulullah SAW ketika naik Mi'raj itu ketemu Allah gitu ya. Emang Rasulullah nggak bisa ketemu Allah di bumi? Terus untuk apa hadis al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah? Ihsan itu engkau ibadah seakan melihatnya. Kalau sekedar bertemu cukup di bumi. Kenapa ke atas? Itu nama makom. Namanya apa? Makom. Jangankan begitu. Orang sholat di Islamic Center aja pakai foto dulu. Lagi sholat di Islamic Center nih. Cet, jadi status. Ya, biasanya sholat di masjid kampung. Sekarang di Islamic. Tar ke Makassar. Sholat di masjid. Itu yang banyak kubah-kubahnya itu apa namanya? 99? Kubah. Foto. Cet, pasti buat posting, bener gak? Lagi ziarah ke masjid. 99 kubah nih, kayaknya prestasinya tinggi. Benar? Benar nggak bahasa Inggris begitu? Ketika sholat di Masjidil Haram, ada orang nih, sudah jadi imam, Allahu Akbar. Nah, dia pasang status, lagi jadi makmum. Lah, makmum bisa pasang status. Mending kalau lagi azan, ini lagi bisa-bisanya. Tawaf itu sama dengan sholat. Elok nggak live lagi tawaf? Masya Allah pemirsa TikTok, saya sedang live di hadapan Ka'bah. Begitu. Itu namanya bukan ihsan. Ya. Paham nggak maksudnya apa? Saya ngomong begitu. Orang sholat di mana, di tempat apa, itu status makom. Makom itu sama status kan dekat. Apa status dia sekarang? Apa makom dia sekarang? Rasulullah SAW kalau mau bertemu Allah di mana? Beliau tidak pernah berpisah dari melihat Allah. Kenapa diangkat ke Mi'raj? Itu makom. Tidak ada sesuatu pun bersama Allah. Maka tidak ada dua wujud. Allah, Muhammad, itu nggak ada dua. Ini ilmu hakikat, bukan ilmu akidah. Tolong dipisah. Dalam ilmu akidah ada wujud Allah, ada wujud makhluk. Allah wajibul wujud, makhluk mungkinul
wujud. Ini ilmu akidah. Coba simpan dulu. Dalam ilmu hakikat, orang Sulawesi ini suka ngaji hakikat biasanya. Bener ya? Bener nih. Kita buka nih. Kalau Allah itu hanya Dia semata-mata, ini yang kita baca setiap kali ba'da salat, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tiada ilah Tuhan selain Allah, dan Dia hanya sendiri, tiada sekutu, tiada teman, tiada yang membersamainya. Jadi siapa yang meyakini bahwa Nabi Muhammad dan Allah ini sama-sama wujud, musyrik. Siapa yang meyakini dirinya dan Allah sama-sama wujud, musyrik. Kecuali dia tafsil, dia jelaskan, wujudku wujud hadis, baru dicipta. Wujud Allah wujud qadim. Dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Nabi SAW bersabda, Nabi ini suka nyanyi ternyata, berdendang, ala ma khalallahu batila. Ketahuilah, selain Allah batil, selain Allah wujudnya tidak hakiki. Ini yang siapa yang ngomong? Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ngomong hakikat gak? Jadi ilmu hakikat bukan miliknya Syekh Yusuf Al-Makassari aja. Syekh Yusuf ngambil dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bisa ngikutin? Bisa? Oke. Terus ketika Nabi bertemu Allah, itu yang melihat Allah siapa? Makanya ada dua jenis sahabat. Satu sahabat Aisyah, satu sahabat Ibnu Abbas. Kata Sayyidatuna Aisyah, suamiku Rasulullah tidak pernah melihat Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, surat Al-An'am. Allah itu tidak dapat dicapai. Apa kata Sayyidina Ibn Abbas? Enggak, ra'a rabbahu, ketemu kok sama Allah, melihat Allah. Apa yang beda? Sayyidah Aisyah babnya bab, jadi aliran hakikat itu banyak hakikat itu alirannya. Pertama, aliran hakikat asal, bahwa Allah tidak dapat dilihat. Ini kenapa ada lalar masuk nih? Allahumma sholli ala sayyidina. Yang kedua, ada sebuah riwayat di Sahih Bukhari. Ini para kiai sudah hafal semua nih, saya yakin. Husnuzon. Saya sejarah suuzon kiai. Ya. Kalau sebagian kiai kan nyari-nyari kesalahan ustadz lagi ngomong. Kalau saya husnuzon, semoga semuanya tahu hadis ini. Ya. Apa kata Nabi SAW dari Allah Ta'ala? Ya. Fa'idha ahabba abdan, kalau Allah sudah cinta seorang hamba, ya. Idha ahbabtu, jika aku sudah cinta, kuntu sam'ahul ladhi yasma'u bihi, maka pendengaran dia, bukan dia lagi yang mendengar, dia sudah tiada. Yang ada hanya pendengaran aku, bukan telinga. Sama, apa arti sama? Bukan telinga ya, pendengaran itu sifat yang Allah kasih. Coba bayangkan, kita di sini mampukah mendengar orang yang di Mekah? Kalau nggak pakai TV, nggak sanggup ya? Sayyidina Umar lagi khutbah mendengar dan melihat panglima perang dikepung di belakang gunung. Tahu riwayat itu? Ya. Apa kata beliau lagi khutbah? Ya Sariyah al-Jabal, wahai panglima perang, naiklah ke atas gunung. Benar, itu Sariyah nggak punya handphone, nggak punya Samsung dan Apple, apalagi Oppo. Apalagi itu apa itu? Hah? Oppo, milik orang Jawa itu ya. Xiaomi, ya masyaallah. Nggak ada dulu ini, bid'ah semua itu. Ketika Sayyidina Umar memanggil, itu jaraknya 2-3 bulan. Ya Sariyah, dia dengar.
Ada suara Umar. Al-Jabal, naik ke atas bukit. Naik ke atas bukit. Khurafat nggak tuh? Kalau sama anak aswajah muda sekarang dikira itu khurafat kiai. Kurang piknik dia bilang khurafat. Dibilang halu, ya salam. Berarti sahabat Nabi halu semua dong. Kalau ahlus sunnah bisa membedakan mana halusinasi, mana yang disebut muka syafah. Allah buka. Jika si hamba pendengarannya diganti menjadi pendengaran Allah, pandangannya diganti menjadi pandangan Allah, lalu yang memandang siapa? Inilah maksud Sayyidina Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu Allah. Tapi yang memandang saat itu, pandangan Allah memandang dirinya. Bisa nggak tuh? Gampang. Coba handphonenya dibuka kameranya, tapi kamera depan, bisa lihat muka sendiri nggak? Tuh bisa. Canggih kan? Kok bisa? Ada alatnya. Maka Nabi Muhammad SAW itu ibarat cerminannya Allah Subhanahu. Disebut surati. Adam itu dicipta dengan suratir Rahman. Nih perhatikan, ini hadis sahih semua nih yang saya baca ini. Ya. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam ala suratir Rahman, atas surah rupa Ar-Rahman. Ma Allah punya rupa? Enggak. Lalu kenapa ada hadis qudsi begini? Dalam kitab sahih lagi. Allah mencipta Adam. Ini keturunan Nabi Adam atau keturunan yang Mesir yang bikin Nabi Adam terus itu? Yang mana nih? Keturunan mana nih? Ya, keturunan Nabi. Wajah antum itu semua, syakal tubuh kita semua ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Disebut suratir Rahman. Makanya nonjok muka nggak boleh. Di ustadz-ustadz kalau marah sama santri, jangan pukul wajah. Ya, kecuali nggak sengaja kena apa. Cubit boleh. Ya, tapi jangan cubit pelintir juga. Ya. Baik. Jika Allah ciptakan Nabi Adam dengan surahnya Allah, suratul Rahman. Apa suratul Rahman? Itulah sifat ma'ani. Bukan berarti Allah punya rupa. Suratul Rahman tajalliyatu zatihi, yaitu tajalli zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tajalli sifatnya. Apalagi itu tajalli? Tahu tajalli nggak? Tajalli tahu nggak tajalli? Tajalli itu jali, jali. Allah menyatakan tentang dirinya. Itu namanya tajalli. Semoga bisa ngikutin ya. Tadi nggak ada maksud bahas ini, tapi giliran Ustadz kita baca ayat begitu saya merinding dengarnya ya. Apalagi suaranya genit ya, maka tafsir kita harus agak genit malam ini ya. Ada yang tidur? Tuh, lihat tuh Pak Kiai. Jangan kemudian meremehkan masyarakat awam. Mereka ini menikmati kajian begini ya. Ya, kata Pak Kiai, kenapa kajian berat-berat nih kau buka di tempat umum? Kiainya tidak paham. Waktu ngajar nggak mau dengar. Ini berat. Tapi ternyata santri-santri, orang awam banyak yang menikmati. Ini yang salah kiainya apa santrinya ya? Saya dulu pernah disidang oleh beberapa kiai. Ini cerita pengalaman. Ar-Razi, kenapa kamu bahas bab-bab begini depan orang? Ini rumit, mereka tidak paham. Mumpung jamaah ada di luar, saya panggil jamaah yang paling umum, yang kuliahnya bukan kuliah di UIN, kuliah di UI, kuliah di UGM, kuliah di umum-umum lah. Saya panggil, kamu sini. Ini kata Pak Kiai, ceramah saya ini berat.
Bener gak? Oh iya, waduh bener juga nih. Terus ini tidak difahami oleh orang awam. Bener gak? Oh enggak, saya paham katanya. Bukti ente paham apa? Aduh, lebih dari paham ya. Buya baru buka kajian, baru di YouTube kami sudah nangis. Kiai belum nangis. Itu urusan masing-masing lah ya. Jadi kajian hakikat ini untuk para kiai atau boleh dibagi umum? Boleh, selama dalil-dalilnya sahih. Dan cara menjelaskan dalilnya juga mesti sahih. Ini ada yang ngorek nggak ada tadi di Pak Kiai? Ini saya bukan membicarakan Pak Kiai ini ya. Ini cerita Kiai yang di sono, yang di alam lain sana seberang sono. Baik. Sampai di mana tadi? Tajalli. Jadi apa maksud Adam itu diciptakan dengan surah rupanya Allah? Itu maksudnya Adam dicipta dengan tajalli sifat-sifatnya Allah. Jadi ketika Allah menawarkan tajalli ini kepada bulan tuh lihat dia. Tinggi gak? Dia lebih tua dari kalian loh tuh. Ya, tua badan. Tapi kalau ruh Tuhan kita dari dia. Dia ditawarin, bulan, maukah kamu menerima amanahku? Kata bulan, enggak, aku jadi purnama aja lah. Besok pagi Allah tanya lagi ke matahari, matahari, maukah kamu menerima amanahku? Kata matahari, cukup aku jadi pelita. Ditanya lagi ke pohon-pohon, hewan-hewan, gunung-gunung, bumi, air, semua anasir alam semesta ditanya, semuanya menolak. Lalu diterima oleh manusia. Kita ini, antum ingat gak dulu nerimanya? Nggak ingat ya? Dari sekian puluh ribu sperma masuk, itu yang jadikan ini. Nah itu kan antum dulu terima itu. Cuma kita lupa. Oke. Apa yang Allah amanahkan? Ilmu mengenal tentang dia. Ilmu tajalli. Salah satu ilmunya. Ilmu mengenal nama-nama dia, sifat-sifat dia. Masih kuat? Saya khawatir nanti dibilang berat. Nanti kepalanya jatuh kalau berat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina. Apalagi yang rahasia di situ? Kalau dulu saya berpikir kita ini diambil dari alam. Alam diambil, jadilah kita. Karena ayatnya zahirnya menyebutkan begitu. Inni khaliqun basharan min tin. Aku ciptakan manusia daripada unsur tanah. Tapi apa kata para imam kita? Betul, zahir tubuh kita. Punya tubuh gak? Cek lagi. Punya tubuh gak? Itu tubuh, coba lihat. Apapun yang ada di alam, itu ada di tubuh antum. Rambutnya tumbuh gak? Rambut mirip sama apa? Tumbuhan. Tapi yang hebat, jenggot tumbuh ke bawah. Coba lihat dulu. Jenggot tumbuh ke bawah. Ngalang-ngalahi pohon. Oke. Nyambung? Coba lihat batu. Sudah? Di tubuh kita yang keras apa? Tulang. Ada batu di sini. Ada tulang di sini. Ada sungai? Di tubuh kita ada? Bukan, sungai. Sungai itu tempat apa? Aliran. Di sini ada peredaran darah. Itu sungai. Jadi kita mirip alam atau alam mirip kita? Manusia mirip alam atau alam mirip manusia? Bingung ya? Gak ada hadiahnya sih ya.
Manusia mirip alam atau alam mirip manusia? Wah, karena saya ulang-ulang kali ya, jadi tahu jawabannya ya. Jika Sayyidina Adam dikatakan itu Allah menciptakan Adam dalam suratul Rahman, maka Allah ciptakan alam ala surati Adam, suratul insan. Jadi alam itu, alam kita ini itu miniaturnya. Apa arti miniatur? Ya, itu tubuh kita. Tubuh ini. Baik. Sudah mulai nyambung? Berarti lebih mulia kita apa alam? Itulah rahasia kenapa kita yang dipilih jadi khalifah bukan jin. Jin waktu jadi khalifah berantem, bunuh-bunuhan. Maka Allah kasih meteor. Jadi meteor benar pernah terjadi di alam semesta dan itu membakar mereka. Waktu itu mereka tubuhnya masih zahir. Datang Nabi Syith, baru Gundruwo. Di sini nama jin pohon-pohon apa namanya? Ada dia soalnya, ikut ngaji. Itu jin-jin yang di pohon-pohon, yang di goa-goa, dulu kelihatan. Jin-jin yang tinggal di balkon rumah, dulu kelihatan. Datang Nabi Syith, risalah beliau menutup mata manusia dari melihat jin. Coba kita mau ke masjid ketemu Gundruwo kan repot. Ya, jadi saya nggak takjub sama orang indigo. Itu manusia belum selesai dia tuh. Mohon maaf, ya. Manusia itu punya akal itu yang nutup dia dari melihat. Mohon maaf, jangan bangga jadi indigo. Ente harus selesai nama ulama. Datang ke ahli ulama nanti ditutup indigonya. Ya, dan jangan datang ke saya. Ya. Datang ke Kiai Yusuf. Tutup nanti, ada cara nutupnya. Repot nggak? Kata Nabi, seandainya kamu melihat jin, ladhaqa sadrukum, dada kamu akan sesak melihat jin. Saya punya guru, karena dia sudah wafat, saya berani cerita tentang ini. Setiap kali khutbah, itu datang seorang syekh dari kalangan jin, namanya sama dengan beliau. Apa kata si jin? Wahai tuan syekh, Abuya Syekh Hasan Basri namanya. Wahai tuan Syekh, kalau engkau khutbah di masjid tua, kami itu berlapis-lapis sampai ke atas. Bisa 7 lapis. Cuma kalian tidak lihat. Kan repot kalau masjid kita segede gini, jinnya 7 lapis. Ini berapa lantai nih? Cuma 2, nggak masuk. Sebagian jin itu ngikut ngajian kita ya, sebagian. Ada juga yang nggak ikut karena tiketnya nggak nyampe ke sini. Maaf ya, bro jin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali ke yang tadi. Nabi Muhammad itu mengatakan alam itu dariku. Nyambung nggak? Nyambung? Alam itu dariku. Nyambunglah dengan kalimat tadi. Allah ciptakan Adam, manusia, dalam citra sifat-sifat nama Tuhan. Nama Allah, Ar-Rahman. Ini kata kunci. Suratul Rahman. Ar-Rahman, apa arti Rahman? Kasih dan sayang. Maka siapa saja yang dalam dirinya tidak ada kasih sayang, dia bukan lagi Bani Adam. Dia Bani Iblis, walaupun tubuhnya tubuh Adam. Ini rahasia. Maka citra Allah, sifat-sifat dan nama Allah terkumpul dalam nama Ar-Rahman. Kalau ingin lihat manusia paripurna, paling sempurna, itu manusia yang dalam dirinya tegak, memancar nama Allah, sifat Allah, Ar-Rahman. Siapa itu? Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Surat apa itu? At-Taubah.
Dan Rasulullah itu terhadap orang beriman Raufun Rahim. Rahmannya mana? Wa bi ghairihim, ini ditafsir. Wa bi ghairihim, dengan selain mukmin, bukan Rauf Rahim tapi Rahman. Itu bedanya. Rasulullah itu Rauf Rahim. Rauf Rahim nama Allah bukan? Nama Allah ini hanya Allah wujudkan melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raufun Rahim, Ar-Rahim khusus untuk orang beriman. Di depan beriman semua. Maka iman kita ini semua karena rahimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka disebut ruhama'u bainahum, itu turunan dari rahim. Mukminin karena dapat rahimnya Rasulullah, ruhama'u bainahum, mereka saling kasih menyayangi. Tapi selain mukmin gimana? Rahman. Makanya dulu saya dapat cerita tadi dari Kiai Yusuf ya. Dulu ulama-ulama kita mengislamkan suku-suku yang lama, suku-suku tua, itu bukan dengan cara ente bid'ah, ente musyrik, enggak. Kalau begitu langsung terusir, mungkin enggak ada orang sini masuk Islam. Caranya gimana? Doa yang tadinya mantranya dibenerin, ada kalimat dipertahankan, dimulai bismillah syahadat, ujungnya kun fa yakun. Masih pakai bahasa lokal. Ini harus diteruskan supaya proses Islam yang Rahman itu menyebar terus. Bukan Islam yang bengis, yang marah-marah, yang benci-benci. Ya? Karena Rasulullah SAW menyebut dirinya Rahim. Allah yang disebut Rahman kepada selain mukmin. Jadi kita masih boleh nggak sayang kepada non-muslim? Bukan boleh lagi, wajib. Bab Rahman kepada sesama mukmin, Rahim khusus. Kalau sifat Allah, nama Allah Rahman untuk seluruh alam, Rahim li ibadihil mu'minin. Jadi yang dapat Rahim cuma orang yang mukmin. Bahkan kalau guru kami lebih pedas lagi, Rahman lil mu'minin war Rahim li auliyaihi al-arifin, cuma untuk yang bermakrifat. Ini lebih berat. Guru-guru kita kadang ada yang tegas begitu. Cuma kalau begitu yang depan saya kan nggak kebagian. Oke, masih lanjut? Lihat dulu bulan bentar, lihat bulan bentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bulan bentar tuh. Kita omongin barusan, bulan secantik itu menolak dapat tawaran. Ternyata itu terjadi di kalangan sahabat. Ditanya, kamu maukah aku ajarkan ini? Mereka nolak. Yang nerima siapa? Kelompok Bani Asy'ari. Itu ternyata kalau sekarang nih para kiai, mohon maaf, ada orang kita mau ajar terus sudah nolak, wajar. Mungkin dulu turunan-turunan atau pengaruh-pengaruh atau warisan sahabat yang lama. Ya. Atau jangan-jangan dia ngikut bulan. Ikut bulan atau ikut matahari. Bagian akhir. Ayat yang dibaca oleh Ustaz tadi, kita loncat ya, ayat ke 43 Ustaz. Huwallazi, dialah. Dia di sini siapa? Yusolli alaikum, bersolawat kepada kamu. Kalau orang Melayu di Malaysia itu terjemahan Allah itu ke atas kamu, solawat ke atas Nabi. Kalau orang Indonesia, solawat terhadapmu. Wa malaikatuhu, dan juga malaikatnya bersolawat kepada kamu. Coba, Allah bersolawat. Allah bersolawat. Ya, antum gak solawat? Ya, malaikat solawat. Ya, tapi Allah sholat.
Allah zakat? Ada loh dalilnya. Kurang piknik nih. Nah kita tinggal itu ya, ntar jadi panjang. Ya, nanti takut gak fokus. Dialah yang bersolawat kepada Allah. Kalau Allah bersolawat kepada kita, jadi solawat Allah tidak hanya berarti solawat seperti innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kalimatnya sekarang apa? Yusolli alaikum. Allah bersolawat kepadamu. Kapan Allah bersolawat kepada kita? Secara hadis, orang baca satu solawat, Allah solawat kepada dia 10. Ini secara hadis. Secara riwayat. Secara hakikat bagaimana? Allah dulu, sekarang, nanti sama gak? Udah, paham? Allah sekali bersolawat, selama-lamanya maka yusolli pakai fi'il mudhari'. Maka Allah dulu solawat, sekarang solawat, sampai nanti solawat. Malaikat juga solawat. Solawat Allah dengan malaikat apa bedanya? Malaikat kalau bersolawat mendoakan minta ampun. Jadi kalau di langit itu malaikat doa. Kalau ada yang bisa main ke langit ya, itu malaikat itu cuma doa, Allahumma ighfir lil mu'minin, Allahumma ighfir lil mu'minin. Kalau ada yang iktikaf di masjid pada sholat, iktikaf gak pulang-pulang, selama itu mulai dari kepala dia sejengkal sampai ke langit, itu malaikat doain dia sholawat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Hadis Bukhari Muslim, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Tuh mau minta ampun gak usah kemana-mana, cukup di masjid ya, gak usah aneh-aneh. Gampang gak jadi orang Islam? Gampang, duduk di masjid ente zikir, selama kita zikir selama itu malaikat. Tapi kalau orang menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, bukanlah hanya malaikat yang salawat, Allah juga bersolawat. Bayangkan, Allah sekali saja solawat kepada kita, itu diampuni semua dosanya. Kalau solawat lagi yang kedua, langsung bercahaya kalbunya. Solawat lagi yang ketiga, nurun ala nur, nur berlapis nur, maka satu solawat itu nurnya sudah 9. Karena yang satu ngapusin dosa. Yang kedua, ketiga sampai 10 itu nur berlapis. Itu nurus solawat. Maka kalau ada orang yang wajahnya jelek gak apa-apa, yang banyakin sholawat, itu nurnya akan beda. Ya, ini wajahnya wajah nur penar ini. Ya. Jadi kalau ingin dapat nur, tidak perlu kemana-mana, cukup sholawat. Di mana aja sama, mau di masjid, di rumah, di mana sama. Bayangkan kalau ada pengusaha ngasih bantuan sekali ke masjid, itu besar apa kecil? Orang terkaya Sulawesi Selatan ngasih bantuan bikin pesantren, itu sedikitnya dia banyak atau enggak? Ya, banyak. Orang paling kaya mungkin batuknya 1 M. Nah, 1 M. Batuk dia tuh. Dia ngeluarin dahak 2 M. Itu baru orang paling kaya di Sulawesi. Benar? Gimana Allah yang maha kaya kasih antum sholawat? Cukup satu sholawat Allah, cukup sampai akhirat. Sekarang dikasih 10. Masih mau nggak sholawat? Masih pelit bersolawat? Mau dapat amalan? Pagi sore 100, gampang toh? Cukup amalkan salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Berapa kali? 100 pagi, 100. Itu Allah ngasih salawat berapa? Kalau 1 10, kalau 100 berapa? 1000. Antum dapat nur, 1000 nur. Maka wali-wali Allah dulu jangan heran ya. Nanti setelah ini saya akan ke Imam Lapeo itu. Itu ahli salawat. Udah meninggal, itu orang di laut diselamatkan beliau. Itu siapa yang nyelawatin?
nur salawat beliau. Uwais Al-Qarni dilihat oleh orang tawaf padahal dia di rumah ngurusin ibunya, nyibukin ibunya, ngasih makan ibunya. Tapi hatinya di Ka'bah. Hatinya bersama Rasulullah. Orang lihat dia wukuf, orang lihat dia tawaf, orang lihat dia sa'i. Itu siapa yang bergerak? Itu nur dia. Nur dia yang Allah ciptakan di situ. Masih gak mau sholawat? Ya, Ahlus Sunnah wajib bukan berdebat. Sepakat? Ahlus Sunnah wajib bukan, apalagi sudah dekat pemilihan presiden. Nanti kalau orang ribut kita sholawat aja ya. Tapi tetap nyoblos, tidak boleh golput. Lo kemana ngajinya ini? Penutup ayat, liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur. Apa dalil kami menyebut tadi bahwa satu sholawat itu nur. Ini dia. Kalau Allah sholawat kepada engkau, liyukhrijakum, mengeluarkan kamu dari kegelapan jiwamu, kegelapan pikiranmu, kegelapan dosamu, dinaikkan, yukhrijakum, dinaikkan kepada an-nur. Ini dalilnya. Surat Al-Ahzab ayat 43. Maka satu sholawat nur, dua sholawat nur. Tapi nur pertama mengeluarkan kita, membersihkan kita dari zuluman. Wa kana bil mu'minina rahimah. Dan dia terhadap orang beriman sangatlah sayangnya. Ini Allah ngasih kabar. Allah itu terhadap orang yang percaya sangatlah penyayang. Rahimah. Jamaah yang bukan Allah, sepertinya angin sudah mulai kuat ya. Saya mulai kedinginan ini. Untung ada keluarga di sini ya. Saya hanya minta satu hal. Jangan ada rumah yang kosong dari sholawat. Jangan ada kendaraan yang sepi dari sholawat. Jangan ada dada yang kosong dari sholawat. Jangan ada lisan yang tidak basah dengan sholawat. Maka jika orang bersalawat apapun mazhabnya, apakah dia sufi, apakah dia salafi, apakah dia wahabi, apakah dia matablik, apakah dia dewan dakwah, apakah dia wahda Islam, tidak ada urusan. Kalau sudah salawat cuma satu, orang jangan berdebat lagi. Yang ada cuma cinta kepada Rasulullah SAW. Mari kita bersalawat sejenak. Salawat Jibril ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim barik 'alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, salli ala abdika ar-Rahman, abdika ar-Rahim, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Allahumma ya Allah, yang Maha Rahman, yang Maha Sayang kepada kami,
Maafkan ya Allah, ampuni kami ya Allah, sering berprasangka bahwa Engkau sudah tidak sayang kepada kami. Kami sering berprasangka ketika musibah datang